Ya, ya oke. Selamat datang teman-teman semua di acara event virtual Rumah Web malam ini. Uh, Semoga teman-teman semua sehat semua ya. Oke, jadi di virtual event Rumah Web malam ini kita akan membahas sebuah cara jitu untuk menjadi untuk menjadi website kita. Jadi di event virtual malam ini telah Rumah Web Indonesia membuat konten artikel dan video YouTube mulai dari bulan Desember ini. Rumah Web akan mengadakan acara virtual sebagai sarana berbagi ilmu sosial, ilmu soal isu-isu web development yang sedang hot-hotnya nih. Acara virtual ini nantinya akan menjadi agenda rutin dari Rumah Web Indonesia yang akan diadakan uh, 2 kali di setiap bulan. Dan untuk malam ini kita akan membahas tentang uh, website hacking dan cara mengatasinya dengan judul Melawan Hacker dengan Menjadi Hacker. Strategi jitu melindungi website WordPress Anda. Nah, sekarang kan di era pandemi kayak ini, website ini menjadi satu hal yang penting juga ya untuk kita miliki biasanya di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa melindungi website kita? Nanti kita akan bersama dengan Mas Beni Eko Priharyanto, Technical Support Rumah Web Indonesia, dan kita juga akan ditemani oleh Mas Andi Rizky dan Mas Riyadi sebagai Senior Technical Support Staff Rumah Web yang nanti akan berperan sebagai technical support live chat pada malam hari ini. Nah, teman-teman nanti bisa tanya di kolom chat ya, dan di akhir acara akan ada hadiah menarik bagi 5 penanya berupa voucher GoPay sebesar Rp150.000. Nah, di sini kita sudah ada Mas Beni. Halo semuanya, bisa dengar Halo Mas suara Beni. saya kan? Halo semuanya, halo Mas Panji. Ya. Jadi gimana Mas Beni? Kita malam ini akan ngobrolin soal apa aja nih? Oh ya, terima kasih sebelumnya ya. Teman-teman semua sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk datang dan menghadiri webinar kali ini. Oke, Mas Panji, saya malam ini akan Malam webinar kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang strategi jitu untuk melindungi website teman-teman semua, khususnya yang menggunakan WordPress ya. Pada sesi webinar ini juga saya akan mendemonstrasikan metode-metode yang sering digunakan untuk hacking atau penyerangan website, khususnya website yang menggunakan WordPress. Dan ini big disclaimer saja. Perlu saya informasikan sebelumnya, semua metode hack yang akan saya demokan, yang akan saya presentasikan nanti, ini adalah hanya untuk educational purpose only ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa bijaksana dalam mengimplementasikan informasi dari webinar ini di masa depan. Begitu Mas Panji, mungkin sedikit. Oke ya. Jadi jangan dipakai Saja. untuk hacking juga Ya, Mas ya? ya itu do with your own risk lah. Iya. Kalian yang Oke. tanggung jawab sendiri atas perbuatan kalian. Teman-teman semua, sorry. Oke ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi aja Mas ya. Oke, siap. Jadi mungkin gimana nih Mas, WordPress ini kan adalah teman-teman mungkin familiar ya dengan WordPress ya. Jadi gimana sih Mas, Ya. apa sih sebenarnya WordPress itu? Oke, sip. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu WordPress,
WordPress adalah salah satu CMS atau aplikasi untuk pengembangan website yang paling populer dan yang paling banyak digunakan di dunia untuk saat ini. Nah, jadi dengan lisensinya yang open source, semakin menambah kemudahan dan keleluasaan kustomisasi sistem WordPress itu sendiri, Mas Panji. Nah, pada tahun 2020 ini, lebih dari 400 juta website yang ada di internet menggunakan WordPress sebagai CMS di belakangnya. Nah, atau jika dipersenkan itu sekitar 62% dari seluruh website yang ada di internet itu menggunakan WordPress. Wah, ini cukup luar biasa, sangat-sangat luar biasa, tapi juga cukup menakutkan dengan pengguna CMS WordPress sebanyak itu juga akan ada downside atau efek samping negatif dari penggunaan WordPress. Nah, seperti saya mention sebelumnya, dengan lisensi open source dari WordPress tersebut, semua orang bebas melakukan perubahan sampai ke core file utama dari CMS WordPress itu sendiri. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan akan semakin tingginya penyalahgunaan sistem WordPress tersebut. Jadi bisa semakin banyaknya penerobosan keamanan, hacking atau hacking seperti itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab khususnya oleh tipe-tipe hacker yaitu black hat yang hacker jahat bisa dibilang seperti itu Mas Manji. Oke. Nah, terus gimana dong Mas kalau semisal WordPress ini karena dia open source gitu ya, jadi kan gampang dibobol. Ini gimana nih Mas? Kayak apa namanya? Seperti penyerangannya itu seperti apa? Lalu Oke. Pertanyaan yang bagus. Nah, sebenarnya default sistem keamanan dari WordPress itu sudah sangat berkembang dari versi ke versi, ya. Dan saya bilang dan saya rasa itu sudah relatif aman dari serangan-serangan hack tertentu. Dalam hal ini hacker tertentu ya, tanda quote gitu. Lalu kenapa sih website yang menggunakan WordPress bisa dibobol atau dihack? Banyak faktor yang berpengaruh dalam hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang paling signifikan atau yang paling sering menyebabkan kenapa website WordPress itu terhack. Yang pertama, seperti yang di slide bisa teman-teman lihat semua ya. Penggunaan password yang lemah. Nah, ini seringkali diabaikan oleh pengguna website khususnya WordPress untuk masuk ke backend WordPress admin. Mayoritas pengguna WordPress itu paling mengandalkan password yang kombinasinya lemah, seperti hanya huruf saja atau hanya angka saja, dengan alasan agar bisa mudah diingat. Nah, ini nih, hal tersebut yang menyebabkan bisa kemungkinan sabotase itu semakin tinggi, khususnya bisa diserang dengan metode yang namanya brute force yang nanti akan saya demokan juga. Nah, kedua yaitu penggunaan theme atau plugin bajakan. Nah, ini nih di antara teman-teman semua mungkin udah ada yang senyum-senyum sendiri nih dikarenakan pernah ataupun masih sampai saat ini menggunakan theme atau plugin nult atau bajakan ya. Tapi nggak apa-apa, saya juga pernah. Tapi bedanya saya sudah kapok sekarang. Kenapa? Karena theme atau plugin bajakan sangat tinggi kemungkinan untuk disisipi file malware atau backdoor di dalamnya, di dalam file plugin atau theme tersebut. Agar sewaktu-waktu bisa merusak atau mencuri, men-trigger function tertentu untuk mencuri atau mensabotase untuk merusak website WordPress seperti itu. Nah, selanjutnya tidak memperhatikan update versi. Nah, ini juga nih yang sering diabaikan nih. Dikarenakan alasannya banyak. Mereka biasanya pengguna WordPress itu tidak memperhatikan update versi seperti itu dikarenakan misal saya takut rusak, saya takut websitenya berantakan, saya gaptek, saya newbie dan lain-lainnya. Menurut saya itu bukan alasan ya, karena expert juga berawal dari newbie kan awalnya pasti. Nah,
Update sistem WordPress, update versi sistem WordPress, theme atau plugin itu bertujuan untuk patching, untuk menambal celah keamanan atau bugs yang ada di versi-versi sebelumnya. WordPress juga sudah memberi kemudahan penggunanya dengan adanya notifikasi update di dashboard WordPress-nya. Jadi jika ada versi rilis update terbaru, tinggal masuk ke WordPress admin-nya, tinggal update dari situ. Sangat-sangat mudah sekali. Nah, di slide ini juga saya informasikan data metode-metode hack yang paling sering digunakan ya. Hampir 60% itu menggunakan brute force. Apa sih brute force itu? Bagi yang belum tahu, brute force itu merupakan upaya yang dilakukan hacker untuk bisa masuk ke dalam suatu sistem dengan cara mencoba-coba kombinasi, menggabung-gabungkan kombinasi atau mencoba-coba kombinasi kata sandi sampai menemukan kode atau kata sandi yang tepat. Nah, keduanya itu backdoor injection. Backdoor injection itu biasanya hacker akan menyisipkan kode atau function tertentu dengan efek membypass validasi login sistem website, sehingga hacker dapat melihat, memodifikasi struktur file website yang ada di server kita. Nah, ini bahaya, sangat-sangat bahaya sekali jika website Anda tidak diamankan. File backdoor ini sangat sering ditemukan di theme atau plugin bajakan. Nah, ini seperti yang saya informasikan tadi, kenapa saya kapok menggunakan theme atau plugin bajakan. Nah, selanjutnya ada DDoS attack ini paling teman-teman semua pasti udah familiar ya DDoS attack itu. Nah, DDoS ini biasanya digunakan hacker yang udah putus asa nih, yang mereka sudah tidak ada jalan lain untuk masuk ke website teman-teman semua. Dengan terus ada apa namanya, mereka inisiatif cara terakhir lah, gimana caranya biar websitenya down. Nah, jadi DDoS itu untuk hacker akan membajiri server dengan request yang sangat banyak dengan tujuan server website tersebut akan down dikarenakan server tidak kuat menghandle banyaknya request yang masuk. Dan yang lain-lainnya seperti phishing, remote hijacking, session out hijacking itu sangat kecil pengguna metode tersebut dikarenakan tingkat kesulitan dan tingkat kesuksesan yang rendah. Begitu Mas Panji. Oke, makasih Mas Beni. Sebelumnya mungkin aku akan mengingatkan lagi bahwa teman-teman kalau nanti jangan lupa untuk bertanya di live chat, karena nanti 5 penanya yang terpilih akan mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp150.000 dan di akhir nanti akan ada pengundian oleh tim Indo Events yang akan mendapatkan hadiah utama. Hadiah utamanya apa? Nanti kita lihat. Oke. Oke, Mas Benny. Oke. Setelah ini kita akan apa nih, Mas Panji? Pada webinar kali ini saya sendiri akan menjelaskan tentang akan mendemokan, akan mencoba mempraktekkan beberapa metode hacking langsung kepada teman-teman semua. Nah, ya metode apa sih yang akan saya pakai? Nanti ada brute force dan inject backdoor. Wah, pasti pada penasaran nih gimana caranya, kayak gitu kan. Nah, sebelum itu webinar kali ini akan saya buat nanti sesi demonya akan saya buat sesimpel mungkin ya. Jadi saya tidak akan membahas sampai code by code. Nah, jika teman-teman semua penasaran dan ingin memeriksa script atau tool yang saya gunakan pada sesi demo ini, saya sudah menyediakan link GitLab repositori saya. Nanti teman-teman semua bisa clone dan bisa mulai ngoprek scriptnya. Dan lagi-lagi do with your own risk ya. Is for educational purpose only. Kalau mau coba penetrasi, coba pakai localhost saja, jangan pakai live website dan pastikan itu website sendiri. Oke. Begitu Mas Panji mungkin ya. Ya, jadi kita nanti akan ada demo juga Mas ya. Ya pasti saya akan mendemokan. Bisa mengatasi celah keamanan yang paling umum ya. Ya nanti seperti itu, nanti akan saya demokan proses hackingnya juga dan gimana sih basic penanganannya dan meningkatkan keamanan
website WordPress teman-teman semua. Paling Oke. tidak mempunyai tambah-tambah informasi lah gimana basic-basic Oke. security dari WordPress itu sendiri. Jadi Itu tuh Mas teman-teman Panji. kalau mau lihat code-nya, kita bisa dicek di gitlet.com/beniekop1/wp.pentest. Sini ya, di slide ini ya, teman-teman bisa lihat sekalian. Sorry, harusnya ini di barcode aja biar di QR code nanti bisa di-scan. Lebih Soalnya mudah nge-push-nya ya. mendadak. Ini Oke. tinggal bisa di screenshot aja nanti kalau pada lihat webinar ini di HP, tinggal di screenshot aja. Nah, tinggal masuk di sini. Jangan lupa bintangnya ya kalau nge-clone. Ini gimana Mas nanti skema untuk demo malam ini? Oke, gini. Nah, sesi yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih, sesi demo nih. Oke, pada sesi ini saya akan mendemokan metode hack atau penyerangan WordPress ya dengan brute force dan backdoor injection. Nah, dalam sesi demo ini nanti saya akan sudah menyediakan 2 website. Website pertama, ini live website ya. Website pertama, website saya semua ini, soal jangan khawatir, ini bukan website siapa-siapa. Website pertama untuk target penetrasi penyerangan, ini Ya saya Mas, host. Mas Beni, bentar. Bagaimana Mas? Nah, saya mau tanyakan juga, nanti sesi pertanyaan, Oh sesi iya ini. menjawab, nanti akan selesai setelah Mas ya. Oke. Nah, jadi teman-teman silakan segera menanyakan. Nanti setelah demo berakhir, pertanyaan akan dipilih untuk dijawab oleh Mas Denny untuk kita bahas bersama. Dan yang 5 penanya terpilih akan mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp150.000. Ngeri, sip. Oke. Dapat ilmu, Silakan dapat Mas hadiah nih. Denny. Oke, seperti saya lanjutkan lagi ya. Nah, sebelumnya ini saya sudah menyediakan 2 website. Website pertama untuk target penetrasi atau penyerangan yang saya host di VPS saya sendiri. Saya punya server VPS, saya setup di situ websitenya dengan keamanan seadanya ya, default panel server yang saya install sendiri di server saya. Nah, website kedua, saya sediakan website satu lagi untuk ini adalah website yang sudah saya optimize keamanannya yang saya host di hosting rumah web. Nah, oke. Untuk menjelaskan sendiri, saya sudah jelaskan sedikit lagi. Untuk backdoor injection, saya nanti akan mengakses file backdoor dengan tipe web shell dari website target yang sudah menggunakan tim bajakan. Nanti dari untuk metode backdoor injection-nya. Jadi pertama saya akan mendemokan brute force dahulu, brute force password. Nanti keduanya backdoor injection seperti itu. Oke, lanjut ya. Let's go to the terminal. Iya, oke Mas. Semoga bisa melihat browser saya ya. Oke, hall browser. Nah, ini adalah website pertama saya. Ini yang akan saya targetkan untuk brute force. Simple websitenya ya. Nah, objektif atau tujuan dari brute force ini adalah untuk mendapatkan password login untuk akses ke WordPress admin. Semakin lemah kombinasi password, akan semakin cepat pula proses brute force itu berjalan. Setelah objektif atau tujuan brute force terpenuhi, nanti akan saya coba pengetesan login itu passwordnya benar atau tidak. Setelah itu saya akan lanjut ke metode hack selanjutnya. Dan sebelum saya masuk ke terminal, metode brute force itu mempunyai parameter ya yang harus dipenuhi. Ini mungkin bisa dicatat nantinya. Pertama itu username login, jadi harus punya username dulu. Nah, untuk melihat username WordPress admin target, ini ada triknya. Nah, ayo kita coba. Kalau terlalu kecil, coba saya gedekan dulu. Kok nggak ngaruh URL-nya? Oke, gini aja.
sorry, author. Nah, endpoint atau URL ini untuk mengecek author dengan ID 1 itu apa. Nah, ini ketemu ya ID-nya, ID 1 itu username-nya admin. Oke, sampai sini kita sudah dapat parameter pertama, yaitu admin untuk username, password, WordPress targetnya. Oke, parameter kedua adalah word list. Word list itu adalah kumpulan kata-kata atau kumpulan kombinasi password yang sering digunakan. Nah, bagi yang bertanya-tanya di mana sih mencari word list itu, tinggal searching aja di Google dengan kata kunci word list seperti itu. Nanti biasanya formatnya txt atau apa, nanti tinggal di-download dan sudah bisa siap untuk digunakan. Nah, oke, kita lanjut. Dan oh ya, perlu saya sampaikan juga, metode brute force ini metode yang paling sederhana, namun memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu koneksi internet yang stabil ya. Dikarenakan metode ini akan mengirimkan banyak request untuk pengiriman kombinasi-kombinasi atau pengacakan kombinasi password itu sendiri. Dan spek hardware komputer atau device yang kalian untuk menggunakan brute force. Semakin tinggi spek hardware komputer atau device teman-teman, akan semakin cepat pula prosesnya. Seperti itu. Oke, ayo kita mulai eksekusinya. Saya sudah menyiapkan terminal ya. Semoga cukup jelas ya. Gimana Mas Panji, ini fontnya jelas ya? Jelas Mas, jelas. Oke, sip. Oke, ini tool saya ada di brute folder brute. Sorry kok. Oke, ini adalah tool tool brute force yang akan saya pakai. Saya sudah menyiapkan word list yang namanya list.txt. Nanti ini akan saya pakai untuk melakukan brute force username dari admin, dari target user dari WordPress target saya. Seperti itu. Yuk, kita masuk ke komennya. Python, dikarenakan ini toolnya basednya Python, jadi teman-teman semua harus install Python dulu di sistem komputer teman-teman sekalian. File eksekusinya pby menh, URL-nya, URL WordPress adminnya apa, bisa dilihat di sini. Sorry, this one. Nah, this one wp login.php ya, ini bisa di copy saja. Kita masukkan ke terminal, gini. Terus menu, usernya apa tadi? Ya benar, admin. Terus min P besar untuk parameter word list-nya. Itu memasukkan word list-nya. Coba kita eksekusi. Oh, sorry. Kenapa itu? Nah, ketemu nih. Perhatikan ini ya, bagian ini ya. Ini adalah hasil eksekusi command yang ini. Nah, ini ketemu, ini sudah karena terlalu gampang ini. Mau apa namanya? Passwordnya yang digunakan hanya huruf sama angka saja. Nah, bisa dilihat bagian ini ya, lihat password yang digunakan, kombinasi seperti itu sangat lemah teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang merasa masih menggunakan password dengan kombinasi seperti itu, mohon secepatnya ya passwordnya bisa di-set dengan kombinasi yang lebih kuat. Kalau enggak, saya brute force sekarang loh. Oke, kita buktikan ya loginnya ya. Bentar, Gimana Mas? Mas Beni? Ya. Ini saya mau menginfokan kepada para peserta, teman-teman ya. Silakan untuk bertanya melalui fitur chat all ya. Jadi jangan ke private, ke host maupun ke saya ya. Langsung aja ke all, chat all, jadi nanti kita bisa baca bersama-sama. Oke, makasih.
Silakan Mas Benny. Oke, sip. Seperti yang saya informasikan tadi, kalau teman-teman semua passwordnya masih pakai kombinasi yang kayak gini, misal admin 123, saya ganteng 123, seperti itu, tolong secepatnya diganti ya, karena ini memang sangat-sangat rawan. Nah, untuk membuktikan, ayo kita coba buktikan. Kita login pakai ini ya, kita copy, kita masukkan admin. Nih, passwordnya 123. Kita coba login. Kenapa ini? Wow, apakah ada yang merubah? Oke, saya perbaiki sebentar ya. Saya cek skripnya dahulu. Coba Mas Panji nanti diisi dulu untuk untuk penanyanya ya, bisa dikumpulkan dahulu. Oke, ya. Saya coba mengecek skripnya dahulu. Oke, mungkin sembari menunggu Mas Give Benny. me 5 menit lah mungkin. Ya. Oke, Mas. Sembari menunggu Mas Benny, mungkin saya akan memberitahukan pada teman-teman yang baru saja gabung ya, kalau Rumah Web ini adalah sebuah perusahaan hosting yang menyediakan layanan web hosting, cloud services, dan registrasi domain. Sejak tahun 2012, Rumah Web sudah meraih akreditasi ICANN dan sebagai ICANN Accredited Registrar. Rumah Web Indonesia tumbuh menjadi salah satu perusahaan hosting terbesar di Indonesia yang kini melayani lebih dari 15.000 domain pelanggan. Nah, berawal dari satu server, kini Rumah Web telah memiliki lebih dari 20 server untuk melayani hosting dan VPS atau cloud. Nah, jadi mungkin teman-teman yang masih belum mengerti soal Rumah Web ini apa sih? Jadi itu tadi ya. Oke, sebentar. Oke, saya akan melakukan modifikasi sedikit dari script Python-nya, tool-nya tadi ya Mas Panji. Semoga kali ini kita give it a try. Semoga bisa. Jadi acara virtual Rumah Web ini nanti kita akan rutin untuk membagikan ilmu-ilmu soal web development setiap 2 kali dalam setiap bulannya ya. Jadi teman-teman bisa cek di sosial media Rumah Web untuk agar tidak ketinggalan nih, agar nggak ketinggalan tentang info selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa subscribe di di YouTube, channel YouTube Rumah Web Indonesia. Di sana ada konten-konten tentang web dan sebagainya. Silakan bisa langsung subscribe ya, dan jangan lupa like juga. Ya oke, sudah ada banyak pertanyaan ini. Nanti itu bisa dijawab-jawab dulu sama Mas Triade sama Mas Andi kalau mereka sudah standby ya. Ya oke. Jadi teman-teman yang baru gabung mungkin lupa untuk juga bertanya, karena 5 penanya terpilih ya akan
bahas nanti bersama Mas Benny. Dan 5 pertanyaan pemilih juga akan mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp150.000. Dan nanti di akhir juga akan ada pengundian. Satu hadiah utama yang nanti akan surprise ya. Jadi akhir aja. Okay. Let's see, oke. Dan jangan lupa ya buat teman-teman, ini untuk educational purpose only. Jadi demonstrasi yang akan dilakukan Mas Benny ini justru untuk bagaimana kita mengatasi ya. Jadi bukan untuk dilakukan untuk hacking website ya. Oke, let's see. Oke, got it. Oke, got it. Let's present again. Wah, tambah banyak 123. Oke, udah bisa melihat ya Mas ya, displaynya ya? Mas Panji, bagaimana? Nampak jelas. Oke, sip. Soalnya tadi saya sempat ngerestart MySQL, ternyata MySQL-nya korup. Betul, coba lagi lah. Gini ya. Mohon maaf tidak sesmooth yang teman-teman harapkan, dikarenakan emang hacking itu seperti ini ya, nggak ada yang instan seperti film-film drama-drama seperti itu. Coba, nah, bener. Kita udah masuk dengan password hasil brute force tadi. Wah, akhirnya tembus. Nah, target password mari kita sudah coba login dan hasilnya sudah masuk ke WordPress adminnya target ya. Kalau hacker sudah masuk ke sini, wah sudah bebas itu hackernya, bisa ngapa-ngapain, bisa bebas itu di websitenya, bisa ngapus konten, mengganti atau ekspor konten, bisa diekspor bisa di konten-konten kalian bisa diekspor, nanti dijual atau didendakan ke kalian, seperti itu bisa saja. Nah, objektif brute force sudah selesai berarti ya Mas Panji ya. Kita udah bisa masuk ya. Kita udah masuk ke WordPress admin dengan hasil password yang ada. Kita coba logout. Nah, sekarang masuk ke backdoor. Backdoor dengan inject backdoor website. ya, inject backdoor. Benar, inject backdoor. Okay. Nah, objektif backdoor, objektif dari webshell atau backdoor dengan menggunakan webshell ini adalah untuk masuk ke file manager website server target. Nah, sebelumnya ini saya sudah memposisikan sebagai pengguna WordPress yang menginstal theme bajakan. Jadi di theme tersebut saya sudah sisipkan, si penyerang hacker itu sudah menyisipkan satu file. Nanti file tersebut akan mengeksekusi function-function tertentu untuk mendapatkan atau gain akses ke file manager dari server website tersebut. Nah, ini bisa di-share nggak ya? Bisa sorry. Nah,
backdoor shell-nya saya menggunakan dari Indosec ya. Nah, ini hasil eksekusi file backdoor-nya seperti ini. Saya nggak perlu akses WordPress admin atau akses ke server, hanya tembak URL file hack yang sudah saya upload di sini, namanya content.php di dalam theme Astra. Saya cuma saya cuma tahu pad atau lokasi si hacker si hacker upload file tersebut, nanti munculnya seperti ini, jebret, tanpa validasi apapun. Sangat wah, saya juga merinding ini kalau lihat kok server saya bisa digini. Ya. Nah, bisa Terbuka kalian banget lihat Mas ya. bisa kalian lihat sendiri itu bisa ada filenya udah terlihat semua ini di sini. Si hacker udah bisa view, delete, edit filenya dan lain-lainnya. Indeksnya bisa dihapus dan lainnya. Wah, emang sangat bahaya. Dan WordPress itu Bahaya banget ini. sendiri ya, WordPress itu sendiri yang paling bahaya adalah jika si hackernya itu mendapatkan akses untuk masuk ke database server. Nah, seperti kita ketahui, WordPress sendiri itu menyimpan config database itu ada di file yang namanya wp-config.php. Nah, di wp-config.php ini tersimpan username, password, dan host dari database server itu sendiri. Kalau servernya konfigurasinya menggunakan root user MySQL, itu udah akan dibobol itu semua, database-nya akan tembus itu di situ. Nah, ini hasil view dari wp-config.php, bisa teman-teman lihat sekalian. Di sini ada DB user, DB password, DB host. Ayo kita tes masuk ke masuk ke database ya. Kita coba. Biasanya server yang tidak di well optimized itu menggunakan panel server abal-abal. Seperti kerugiannya atau kekurangannya, PHP MyAdmin bisa ditembak akses dari publik atau dari luar. PHP MyAdmin itu apa? PHP MyAdmin adalah panel untuk manage database. Biasanya bisa diakses dari URL atau host atau IP /PHP MyAdmin. Nah, seperti itu. Coba kita akses PHP MyAdmin-nya bisa atau enggak ya. Sebelumnya mungkin kita ping dulu untuk mendapatkan IP. Sebelumnya sudah saya ping ya. Nah, ini ping target, nama website target, ini dapat IP-nya ini. Coba kita akses PHP MyAdmin-nya. Ini /PHP MyAdmin. Wah, langsung login ternyata. Tadi saya login. Coba saya log out dulu. Ini kita masuk dari hasil ini ya. DB usernya root 2. Passwordnya ini. Oke, kita coba. Wah, benar ternyata. WP config terexpose, si hacker bisa masuk ke PHP MyAdmin server. Karena usernya itu sudah di-grant untuk akses ke semua database yang ada di server. Kalau ini database-nya, WP test ini, database WordPress-nya seperti yang dilihat tadi. Nah, ini hacker udah bisa menari-nari di server kalian. Sudah bisa party mereka. Cukup horor ini memang. Tapi jangan nah, backdoor shell itu objektifnya seperti ini tadi yang sudah saya informasikan. Jadi emang cukup horor juga, tapi jangan khawatir. Saya juga akan menjelaskan cara preventif nanti, cara untuk preventif dan meningkatkan keamanan website teman-teman semua. Dan surprisingly cara dan metode yang akan saya sampaikan nanti saya rasa sangat mudah untuk dimengerti dan implementasikan. Seperti itu Mas Panji. Untuk demo penyerangannya sudah selesai. Oke. Jadi bagaimana hacker ini bisa masuk ke website kita. Ya.
Bagaimana Mas Panji? Oh ya, ya. Dan nanti pada sesi bagian selanjutnya nanti akan saya saya praktekkan di website saya yang sudah di-host di hosting rumah web. Oke, mungkin saya sambil itu ya menjelaskan cara preventifnya bagaimana, cara meningkatkan keamanannya bagaimana. Nah, ini saya pindah ke hosting yang di rumah web ya. Ini cPanel saya seperti ini. Ini website saya yang saya host. Lumayan bagus. Maaf, jadi sedikit putus. Oh ya, nggak apa-apa Mas Panji, santai Maaf, aja. maaf. Ya. Nah ini saya itu Mas, ini saya akan membahas itu cara preventif atau meningkatkan keamanannya. Nah, begitu. Oke ya. Oke, begitu ya Mas Panji ya. Jadi kita sebenarnya Mas mungkin di review dulu lagi sedikit. Tadi kenapa kok kita di demo itu menggunakan yang inject backdoor dan juga brute force. Mungkin karena keduanya adalah yang paling sering gitu Mas ya. Benar ya, paling sering digunakan, dipakai, yang paling dikendalakan oleh pelanggan-pelanggan rumah web ya biasanya. Oke. Ya, jadi itu. Agar ada konteksnya gitu ya. Agar nggak lupa bahwa ini memang di demo ini dibikin 2 saja untuk demonstrasi hacking karena kedua itu yang paling banyak Mas ya. Ya, baru 2 aja udah lama juga kan demonya. Ya. Butuh processing power ya. Ya, butuh processing power, butuh creativity mendadak lah. Jadi sorry kalau ada glitch tadi karena emang butuh mesti customisasi itu dibutuhkan dari script hack juga. Oke, begitu ya Mas Panji. Ini saya pindah ke cara preventifnya sekarang. Oke, silakan kita akan membahas tentang preventifnya Mas. Cara untuk menahan lah, untuk meningkatkan keamanan WordPress kalian, teman-teman semua. Nah, ini saya udah pindah di hosting rumah web ya. Ini cPanelnya seperti ini. Ini website saya nih. Nah, bagus. Oke, ya lumayan lah buat open new profile biasa begitu ya. Nah, dan ini adalah halaman WordPress admin saya yang ada di rumah web. Bisa dilihat ya, URL-nya beda. Ini seperti ini. Nah, ini halaman dashboard admin WordPress saya dan bagaimana cara mulai meningkatkan keamanan WordPress. Yang pertama adalah gunakan password admin yang aman, yang menggunakan kombinasi yang kuat ya. Jika teman-teman tidak mengetahui password yang kombinasinya kuat itu seperti apa, teman-teman bisa gunakan tool online seperti password generator yang bisa dicari di Google. Nah, seperti itu. Nanti tinggal di-set password-nya dengan password yang hasil dari generate dari tool online password generator seperti itu. Dan bisa tambahkan saja atau bisa tambahkan itu plugin untuk misal menambahkan captcha login biar bisa input kode-kode acak-acak seperti sebelum login seperti itu agar menambahkan proses validasi sebelum login WordPress adminnya website teman-teman sekalian. Nah, yang kedua adalah gunakan SSL certificate. Bisa dilihat di sini. URL saya ini udah HTTPS ya. Ini tandanya sudah menggunakan HTTPS, gembok hijau, connection is secure, certificate valid. Nah, jika teman-teman menggunakan SSL, nanti transaksi data website teman-teman semua akan dienkripsi dan dikunci dengan cara khusus. Sehingga jika transaksi data website teman-teman semua di-intercept atau di-bypass, si hacker itu tidak bisa membaca isi package transaksi website yang hasil intercept tersebut. Seperti itu. Pastikan hosting atau server teman-teman sekalian sudah menggunakan websitenya sudah menggunakan SSL. Dan yang ketiga,
install plugin keamanan. Nah, contohnya banyak ya plugin keamanan, plugin dengan kategori keamanan maksud saya. Contohnya adalah saya di sini menggunakan WordFence. WordFence ini pluginnya free. Dashboardnya seperti ini, teman-teman bisa review, overview website, tingkat keamanan website, teman-teman bisa di-review dari sini. Dan bagusnya ini bisa scan langsung dari sini. Nah, bisa scan. Kebetulan saya sudah scan filenya, isi website saya, dan ini menemukan beberapa file mencurigakan ya. Ini bisa teman-teman kalian langsung, teman-teman semua bisa hapus dari sini filenya. Cukup convenient ya, cukup enak, cukup nyaman untuk penggunaannya, cukup praktis juga. Nah, tapi ada efek sampingnya nih menggunakan apa namanya buat plugin-plugin tipe security atau keamanan ini. Efek sampingnya adalah itu bisa menyebabkan website menjadi lambat di waktu-waktu tertentu. Biasanya dikarenakan plugin tersebut menggunakan background atau hidden process seperti untuk proses scanning, upload import, report scanning ke servernya si pemilik, si official developer plugin ini, plugin security tersebut. Jadi ada upside, ada downside-nya ya. Seperti itu. Terus selalu rajin memantau dan melakukan update versi WordPress, theme, dan plugins. Coba bisa teman-teman lihat di sini, saya sudah melakukan update semuanya seperti versi plugin, versi themes dan lainnya. Jadi tidak ada notifikasi update yang perlu dieksekusi. Nah, nanti kalau ada WordPress ada update rilis nanti munculnya di sini. Nanti muncul kuning seperti itu tinggal diupdate saja. Lalu jangan tergiur penawaran plugin atau theme premium dengan harga-harga yang tidak wajar atau malah download versi bajakannya. Usahakan selalu membeli theme atau plugin di official vendor penyedia theme plugin tersebut. Seperti itu. Nah, lalu yang tidak kalah penting juga itu adalah untuk melakukan backup berkala website teman-teman semua. Untuk jaga-jaga saja nih jika website diserang atau dirusak, kita bisa melakukan rollback data sesuai data backupnya. Seperti itu, Mas Panji, untuk preventifnya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan, Mas. Okay. Apakah akan mau langsung dibahas kalian atau karena berkaitan juga nih dengan sajang ini? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Dibahas kalian ya. Semoga bisa. Oke, nanti ini sebelumnya ada... saya akan dibantu oleh Mas Triadi sama Mas Andi nantinya untuk mereview pertanyaan teman-teman semua seperti itu. Oke, bisa ini jadi apa namanya? Satu pertanyaan dari Mas Rifki Hamid ya. Jadi pertanyaannya adalah Mas Rifki ini pernah membeli tema WordPress di e-commerce yang harganya bisa 10% harga asli di bawah Themes. Nah, apakah theme yang saya beli null? Nah, bagaimana cara mendeteksi WordPress theme yang saya beli itu null apa enggak? Oke, sip. Bagaimana cara mendeteksi ya? Cara mendeteksi. Mungkin itu dulu aja, Mas. Jadi nanti pertanyaan dijawab gitu. Oke, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus dari Mas Rizky ya. Mas Rifki, ya. Mas Rifki ya. Oke. Sebenarnya ada banyak ya cara yang digunakan untuk early detection ya, seperti itu ya. Early detection apa itu plugin tersebut atau theme tersebut null atau tidak. Yang paling sering, biasanya yang paling mudah digunakan adalah menggunakan tools scanning online. Misal seperti saya coba demokan di sini ya. Sebentar. Sorry. Namanya. Nah, virus total. Kelihatan kan Mas Panji? Kelihatan, Mas. Nah,
Ini untuk jaga-jaga pertama saja. Ini pertama early detection-nya untuk file plugin atau theme yang kalian yang teman-teman semua gunakan. Nanti bisa dicek kalau mau file, tinggal di choose filenya, tinggal di-upload di sini, atau URL bisa URL link website teman-teman semua. Nanti bisa di-search, nanti akan nanti muncul hasil monitoringnya. Kalau nanti akan ada merah-merah tuh, ada merah-merah security warning, nanti bisa dipastikan itu adalah itu adalah file yang berbahaya. Saya bukan menjustifikasi itu tim download atau bukan, tapi ada nih file berbahayanya di tim tersebut, seperti tim atau plugin tersebut. Nanti bisa teman-teman semua hapus dari situ. Hapus jika sudah dapat nama filenya yang sudah hapus atau diperiksa dulu lah kodenya, seperti itu. Hasil dari scan seperti dari virus total ini. Biasanya paling mudahnya seperti itu sih Mas Panji. Paling cepat juga ini. Oke, dipakai. Ini juga gratis kok, tinggal dipakai. Nah, jadi teman-teman bisa cek di sini ya untuk mengecek apakah timnya ini null apa enggak. Terus bentar. Dan juga kalau teman-teman hosting di rumah web juga, teman-teman bisa juga request scan langsung ke tim kami. Nanti teman-teman bisa request email kami atau chatting ke kami. Nanti tolong Mas bantu scan nanti tinggal request saja tolong scankan file plugin atau tim saya yang baru saya upload di website saya di hosting rumah web. Seperti itu. Oke. Nanti kami bantu scan, nanti akan kami bantu periksa, kamu periksa itu ada file berbahayanya atau tidak, seperti itu, Mas Panji. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Dedi Ferry Ferdian. Oke. Jadi Mas Dedi ini menanyakan mengenai bagaimana kalau website kita diserang dengan metode DDoS. Oke. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah? Jadi kan kita cuma bahas soal mencegah backdoor ya sama. Ya, bagus. Oke, sip. Nah, lalu apakah metode ini nanti bisa merusak file di WordPress? Ya. Gitu Mas. Okay. Mau jawaban yang cepat atau yang lama nih? Silakan Mas. Okay. DDoS ini kan seperti yang saya mention di sebelumnya, itu si hacker akan mengirimkan ribuan package, ribuan request ke website ya, ribuan sampai ratusan ribu tergantung dia pakai toolsnya apa. Itu dengan tujuan websitenya akan down, akan servernya. Ini dari sisi DDoS ini biasanya mengincar dari sisi servernya. Jadi servernya akan down atau akan melambat. Nah, kalau websitenya down, biasa ada kasus yang paling parah seperti ini. DDoS server diderang DDoS nih. Nah, itu sampai servernya down dikarenakan transaksinya itu pas tinggi-tingginya, misal websitenya website shopping online seperti ya online shop, terus di DDoS terus sampai down. Nah, transaksi yang berjalan dari pelanggan-pelanggan website tersebut, database-nya itu bisa jadi korup, Mas Panji. Kalau tiba-tiba down servernya. Karena dari DDoS. Nah, paling efeknya yang paling berbahaya itu di situ dari DDoS itu. Seperti itu. Karena sudah dipakai proses Mas ya? Iya, karena memang seperti Mas Panji ngisi keran air dengan metode dengan yang full, yang paling keras airnya, tapi ngisinya cuman pakai botol kecil seperti itu. Kan luber-luber bisa sampai bisa tangan Mas Panji bisa sampai lepas gitu juga kan. Nah, itu juga analogi sederhananya seperti itu sih DDoS itu. Tadi gimana Mas? Caranya untuk mencegah gimana Mas? Kalau belum mencegah ya. Ini mencegah itu tadi kan saya menjelaskan efeknya dulu. Nah, ini mencegahnya gimana? Setidaknya kalau server teman-teman di rumah web, hosting teman-teman di rumah web, DDoS tersebut akan early detection-nya akan kami terima. Jadi jika ada DDoS yang menyerang server kami akan yang pertama mengetahui hal tersebut. Jadi akan ada anomali traffic yang tidak wajar. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan dari server tersebut trafficnya seperti apa.
Nanti akan kami proses audit. Kalau ketemu nih user atau website yang menjadi sasaran DDoS, biasanya akan kami tambahkan autentifikasi HTTP. Nah, seperti itu. Autentikasi HTTP itu seperti muncul seperti validasi. Kalau misal DDoS itu kan biasanya mengincar seperti loginnya saja, URL loginnya saja. Berarti kami amankan URL loginnya agar minimal DDoS-nya itu akan turun dulu prosesnya, trafficnya seperti itu. Oke, jadi ini lebih kepada servernya, Mas ya? Ya, ini server, bisa dibilang seperti itu, Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi. Satu ini dari ini username-nya namanya paling menarik. Jadi ini adalah pertanyaan paling menarik. Wah, aku takut username kayak gitu. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah WordPress yang dipadukan dengan Cloudflare lebih aman dibandingkan WordPress yang tidak menggunakan tanpa Cloudflare? Ini tergantung itu ya, ini tergantung praktisinya sih. Kalau menurut itu bisa meningkatkan keamanan, iya bisa meningkatkan, tapi tidak menjamin website itu aman, tapi hanya ditingkatkan saja. Dikarenakan akses pertamanya itu di routing, masuk ke routing servernya si Cloudflare dahulu, baru diteruskan ke server tujuan, ke server aslinya si pemilik websitenya itu, di mana website itu di host. Jadi jika ada DDoS, tadi balik lagi ke DDoS-nya itu akan akan menyerang si Cloudflare-nya dahulu. Nanti akan disaring di Cloudflare-nya dahulu. Jadi bisa meningkatkan keamanannya juga seperti itu. Mungkin sederhananya yang paling sering itu seperti itu sih, yang paling sering kami temui. Yang paling sering itu, Mas ya? Iya, kenapa sih pakai Cloudflare? Tujuannya ya meringankan kalau ada DDoS, biasanya seperti itu. Jadi lebih banyak ininya ya, security-nya ya. Layer untuk aksesnya itu ditambah lah. Ya, lebih banyak. Layernya itu ditambah keamanannya. Ada lagi ini pertanyaan dari Irza official channel. Seberapa ampuhkah penggunaan SSL? Karena di beberapa kasus masih terjadi peretasan setelah pemasangan SSL. Oke, peretasannya apa dulu nih? Nah, seperti yang saya informasikan tadi kan, SSL itu untuk melindungi traffic atau package data, transaksi data yang ada di website Anda. Jadi kalau website teman-teman pakai online shop seperti itu kan pasti datanya kan banyak itu, data pelanggan, data order, data alamat pelanggan dan lainnya seperti itu kan. Nah, itu kalau menggunakan SSL akan di-encrypt, akan diacak, akan di-scramble seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau SSL juga tidak menjamin untuk metode-metode tertentu ya, metode-metode hacking tertentu. Kalau misal targetnya si hacker itu membypass atau mengambil paket request dari websitenya. Jika websitenya menggunakan SSL, itu paket yang diambil atau paket requestnya itu tidak akan terbaca lah, karena sudah dienkripsi oleh kunci tertentu seperti itu. Jadi ini Mas ya, untuk SSL ini tidak juga berkaitan dengan hacking tadi ya. Artinya tidak secara langsung dia berkaitan untuk. Ya benar. Ya. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Oh ya, masih ada lagi nih Mas. Masih ada lagi dari Gesper Prasu. Bagaimana cara memperbaiki WordPress yang kena hack? Nah, ini menarik juga ini Mas. Kalau kita setelah kena hack ini gitu. Kasusnya udah kena hack ya? Iya. Kemudian ada recover file-nya dan gimana. Baik, seperti poin yang saya jelaskan tadi pada slide, ini ya. Oke, ini. Nah, di poin terakhir adalah fungsinya melakukan backup data berkala. Nah, jika website teman-teman sekalian amit-amit udah kena hack seperti itu,
Kalau jika sebelumnya teman-teman udah punya data backupnya, tinggal di rollback saja, di restore data backupnya sesuai dengan data backup yang tersedia. Dan jika menggunakan hosting rumah web, kami sediakan tuh kami sediakan weekly backup. Weekly backup ini backup mingguan otomatis yang gratis untuk membackup data-data hosting website teman-teman semua. Jadi kalau memang ada kerusakan atau korban dari penyerangan hacking tersebut, nanti kalau memang teman-teman semua tidak punya data backup pribadi atau backup personal dari websitenya, nanti bisa minta ke kami, akan kami bantu carikan data backup yang sesuai dan akan kami bantu proses restore-nya. Dan setelah proses restore, mohon setelah kan sudah dapat ilmu dari webinar ini, tolong dipraktekkan ya cara preventif atau meningkatkan keamanannya agar kedepannya tidak mengurangi resiko kendala hack yang serupa seperti itu, Mas Panji. Oke. Ya, ini di slide sudah siap juga ini, Mas ya. Jadi Gimana, Mas? Gimana? Di slide-nya ini kan udah siap juga nih. Oh iya, ini udah gimana apa sih? Jadi Harus menggunakan hosting Jadi rumah. ada beberapa juga pertanyaan yang sebenarnya berkaitan juga soal ada backup, ada SSL juga ya. Iya, Nah, benar, Mas. ini gimana nih Mas? Kalau semisal ini kan mengerikan juga nih ya Iya. hacking website ini. Oke. Apalagi kalau ini berkaitan dengan mungkin website UMKM misalkan, bahaya juga kan kalau kita misalkan di Iya, hack. bahaya banget dong. Ya, ini Seenggaknya gimana kalau nih Mas? teman-teman hosting di rumah web, kami akan semaksimal mungkin akan melindungi dan membantu untuk permasalahan website-website yang teman gunakan. Misal WordPress-nya terkena hack, akan kami bantu periksa itu hack-nya dari mana, file apa yang dirusak, bagaimana cara penanganannya, seperti itu, Mas. Dan kalau memang mentok-mentok tidak bisa diperbaiki, baru kami tawarkan restore dari file backup yang ada di server kami, seperti itu. Nah, untuk konfigurasi sistem server kami tidak usah diragukan lagi. Kami sudah menggunakan fitur-fitur keamanan yang paling terupdate lah untuk teknologi server pada 2020 ini, seperti Immunify 360, menggunakan CatchFS untuk membatasi atau mengurung akses malware atau proses hack seperti itu. Terus menggunakan rule firewall yang optimal, karena kami sendiri melakukan research, Mas Panji, research atau penelitian bagaimana serangan-serangan masuk dan bagaimana rule firewall yang bagus yang optimal diterapkan untuk website-website yang ada di rumah web, seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman bisa review langsung di sini nih, banyak di website di rumah web, di hosting murah ini banyak sekali untuk fitur-fiturnya. Ya, jadi teman-teman yang ingin hosting gitu ya, ingin membuat website, dan ini bisa dilihat bagaimana sistem keamanan di rumah web. Udah bisa dapat antivirus, Mas ya. Ya, Antivirus udah antivirus, Immunify 360. tinggal pakai, nanti history scanningnya juga teman-teman bisa lihat langsung bisa saya lihat di sini, namanya itu Immunify. Kita juga dapat ini Mas ya, support 24/7 ya. Support 24 jam, 7 hari, nggak ada libur. Nggak ada libur. Semua kami usahakan secepatnya untuk menghandle problem-problem website. Karena hacking juga nggak kenal waktu juga, Mas ya. Hacking nggak kenal waktu, nggak kenal derajat, nggak kenal pangkat pokoknya. Seperti itu, Mas Lagi. Ya, jadi teman-teman bisa mengunjungi di website rumahweb.com jika ingin mengembangkan website ya. Lalu ini tadi dapat bocoran info nih Mas Benny, katanya ada promo nih, gimana nih Mas? Oke. Sebenarnya di rumah web juga banyak promo ya, Mas Panji ya. Seperti Mas Panji juga melihat di hosting rumah web banyak promo yang sedang ada. Mungkin kalau dari sisi ini ada paket hosting murah dan lainnya. Ini dengan harga segini, teman-teman bisa dapat fitur-fitur yang optimal, yang paling top notch lah untuk
untuk penggunaan atau pengembangan website-website teman-teman kalian. Yang paling penting itu support kami tepat sasaran pokoknya untuk menghandle kerusakan atau manage website teman-teman semua. Seperti itu. Banyak ada bonus juga, bonus plugin, template premium. Ini kami yang manage, jangan ragu untuk menggunakan hosting rumah web. Jangan ragu untuk merequest theme atau plugin premium yang kami sediakan. Ini kami yang manage nantinya jika ada proses instalasi, aktivasi, proses update juga, itu kami yang manage semua. Jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir untuk melakukan manage pluginnya. Untuk promo-promonya bisa dilihat di rumah web langsung ya, ada di promo-promo yang jalan, bisa di review saja di rumahweb.com. Nanti kalau ada kendala bisa langsung chatting saja di rumah web, tinggal chatting kebutuhannya seperti apa. Nanti akan kami sarankan paket-paket yang tepat sesuai kebutuhan teman-teman kalian, teman-teman semua. Ya. Jadi ini ya terjawab ya Mas ya. Ada yang bertanya tadi, kalau di rumah web dapat SSL nggak? Dapat ya. Dapat pasti. Ya, dapat SSL, ada Immunify, dan beragam fitur Mas ya. Ya, beragam fitur yang pasti udah didesain untuk mengoptimalkan website teman-teman sekalian. Seperti itu, teman-teman semua. Seperti itu Mas Panji. Bagaimana? Oke, kalau semisal kaitannya dengan website yang yang dihosting oleh rumah web dihack nih Mas. Kira-kira gimana nih Mas? Apa yang dilakukan oleh prosedur yang dilakukan oleh rumah web ini? Itu seperti yang saya jelaskan tadi Mas Panji. Nah, kalau di hosting rumah web contohnya ini ya. Paling tidak kami akan prosesnya begini. Kasusnya adalah pelanggan mengetahui atau hack websitenya itu baru ketahuan nih kalau websitenya itu udah rusak. Seperti itu kan Mas Panji. Nah, itu teman-teman kalau hostingnya di rumah web tinggal kontak kami saja, tinggal kontak technical support, tinggal chatting saja. Nanti di technical support, nanti dijelaskan saja kendalanya seperti apa, nama websitenya apa. Nanti tim kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini taraf kerusakannya seberapa sih, seperti itu Mas Panji. Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Kalau masih bisa diperbaiki atau entah itu di manage lah, paling nggak di manage. Nanti kami tawarkan mau kami bantu perbaiki atau tidak. Yang penting kan data-datanya tidak hilang tuh, seperti konten-kontennya, gambar-gambarnya, artikel-artikelnya. Nanti bisa kami bantu proses, misal mereplace file sistem WordPress-nya menjadi file sistem WordPress yang terbaru. Jadi plugin-pluginnya, kalau pakai plugin-plugin yang free seperti itu, plugin official WordPress, nanti akan kami bantu instalkan juga. Seperti itu Mas Panji. Jadi nggak perlu repot lah, tapi dengan catatan sabar proses. Yang antri ya soalnya yang terkendala juga banyak lah seperti itu Mas Panji. Jadi ya dikerjakan sesuai antrian seperti itu. Paling nggak kami pastikan kendala Anda akan teratasi. Ya, jadi teman-teman bisa cek juga ya di website seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Benny. Bisa mendapatkan banyak keuntungan juga. Ada free SSL, free premium WordPress dan plugin Themes, WordPress plugin dan Themes ya. Dan 24 jam 24 jam support. 24 jam support. Karena tadi Mas ya, hacker tidak mengenal waktu ya. Benar, tidak mengenal apapun. Tidak mengenal iman, pokoknya apapun yang nggak ada pengaruh apa-apa, semua bisa diserang. Tidak, no system is safe kalau di hacker. Jadi paling enggak kami menawarkan itu Mas, kami menawarkan kecepatan respon untuk memperbaiki atau menghandle website yang teman-teman pakai yang ada di hosting rumah web. Itu yang kami utamakan. Ya, jadi bisa segera untuk menyelesaikan website yang sedang bermasalah ya, segera mengatasi paling tidak seperti itu. Ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk juga mengunjungi website, lalu jika ingin membuat website untuk perusahaan UMKM misalkan, atau personal website dan sebagainya, silakan mengunjungi rumahweb.com. Perusahaan hosting terbesar di Indonesia, satu perusahaan hosting terbesar di Indonesia yang sudah
memiliki lebih dari 30 server ya untuk melayani hosting dan VPS atau cloud. Mungkin dari materi Mas Benny sudah cukup? Sudah, Atau ada iya, tambah lagi, Mas? udah selesai. Terima kasih partisipasi teman-teman semua. Saya Oke. sangat terhormat untuk membagi ilmu atau informasi ini ke teman-teman semua, dan lagi-lagi saya tidak capek untuk mengingatkan untuk metode yang saya pakai, tolong jangan disalahgunakan. Ya. Disclaimer ya, Mas ya, biar Dengan kita juga. disclaimer lah, teman-teman juga ya paling Ya, tidak mencoba-cobanya di localhost sendiri aja di website sendiri. untuk Jangan edukasi website Mas, orang lain. gimana membuat sistem Kurang apa lagi, VPN. saya juga sudah sediakan tools skripnya gratis. Tidak perlu cari-cari lagi di deep web kalian teman-teman semua. Jadi bisa untuk mau lihat code-nya di tadi yang disampaikan oleh Mas Benny. Dari mana Mas tadi Mas? Di GitLab. Sebentar ya, saya juga lupa ternyata. Di slide nomor 4. Nah, di sini. Ya, di gitlab.com/Benny equal Screenshot, P1. kalau yang baru join bisa di Ya, screenshot. jadi nanti Nanti bisa buat belajar juga ya. jangan lupa kalau nge-clone atau download tinggal leave bintangnya ya di repository saya. Oke, Itu Mas jadi ini Mas ingin mengingatkan lagi. Jadi sudah ada 5 penanya. Oke. Sudah 5 penanya. Sudah 5 penanya dan nanti penanya-penanya ini akan dihubungi oleh tim dari Rumah Web Indonesia untuk hadiah voucher GoPay sebesar Rp150.000. Oke. Jadi Wah, 5 keren. penanya ini adalah Mas Dedi Ferry Ferdian atas Selamat. Dedi Ferry Ferdian, lalu Mas Gasper Praso, ada Irza Visual Channel, Rifki Hamid, dan username paling menarik. Ya. Wah, paling menarik. Mantap. Jadi selamat teman-teman berhak mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp150.000. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh tim dari Rumah Web Indonesia. Dan terima kasih untuk Mas Benny atas materinya, sangat-sangat menarik karena Sama-sama. ya mengingat era pandemi ini kan kita sangat ini ya, website Pandemi ini internet itu menjadi hal banyak yang teman-teman yang nganggur juga, jadi daripada ngapain meluangkan waktu malah belajar hacking, nggak masalah, nggak masalah, tapi wise lah, bijaksana untuk memanfaatkan ilmu teman-teman semua. Jadi penting juga ini ya, bagaimana kita menggunakan website yang sangat-sangat umum dipakai di publik gitu ya. Jadi jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya, teman-teman semua. Kalau punya teman yang pakai WordPress, ini loh ada materi bagus nih. Ini kan juga videonya juga bisa teman-teman lihat di YouTube Rumah Web ya. Nanti bisa di share, subscribe saja buat referensi teman-teman keluarga, biar lebih aware dengan security dari penggunaan website. Nanti file materinya juga dibagikan kah Mas? Akan dibagikan juga di. Kalau saya udah share code loh, itu lebih itu lebih baik kalau materi teman-teman bisa lihat di YouTube atau di YouTube Rumah Web, nanti tinggal praktekkan saja sesuai dengan tool atau script yang saya upload seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa cek juga nanti videonya di channel YouTube Rumah Web Indonesia. Dan karena kita sudah di penghujung acara nih, ini adalah door prize terakhir yang dinanti ya. Jadi ada hadiah utama. Hadiah utama ini adalah headset Bluetooth HyperX Cloud Stinger 7.1. Jadi ini surround sound. Keren banget ini hadiahnya. Dia bisa buat gaming juga, suaranya bagus ya. Nah, jadi pemenangnya akan diundi oleh panitia. Ya kan, teman-teman bisa menunggu. Kita akan menunggu informasi dari panitia. Saya belum mendapatkan informasinya. Oh iya ini.
Ya, jadi kita akan lihat pengundian dari pemenangnya. Pemenang hadiah utama berupa headset Bluetooth HyperX Cloud Slinger Core 7.1. Gimana panitia, apakah sudah siap? Ya, jadi sambil menunggu ya, teman-teman bisa juga ngecek channel YouTube Rumah Web Indonesia. Jadi nanti webinar malam maker ini akan diupload di channel YouTube itu dengan nama Rumah Web TV ya. Teman-teman bisa cek di sana, bisa subscribe. Oke. Sebenarnya udah ada baba ini dari panitia. Jadi enggak. Mungkin bisa di mute dulu mungkin dari biar enggak echo ya. Ya, oke, sip. Nah, masih belum ya? Ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa cek juga di rumahweb.com. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin bikin website ya. Oke, mungkin kita langsung bisa mengundi undian hadiah utama berupa headset Bluetooth HyperX Cloud Slinger Core 7.1. Oke, 1, 2, 3. Bisa di ya. Wah, selamat atas username atas nama peserta telah mendapatkan hadiah utama berupa headset Bluetooth HyperX Cloud Slinger Core 7.1. Jadi nanti pemenang bisa menghubungi atau mungkin dihubungi oleh panitia dari Rumah Web Indonesia untuk pengiriman dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator acara malam hari ini. Semoga informasi dan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk Mas Beni telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, sangat jelas, dan teman-teman juga bisa cek ya nanti di YouTube-nya untuk yang misalkan terlambat dengan demonya tadi. Terima kasih teman-teman semua juga sudah hadir. Tetap jaga kesehatan. Semoga teman-teman semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Sehat terus. Saya Manji Satya Binangun undur diri dari acara ini. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih.